Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Tapia, saya Nazira Sega, akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang kurikulum yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum juga sudah ada sejak masa penjajahan Belanda dan mencerminkan pandangan hidup suatu bangsa. Kurikulum selalu mengalami perubahan karena dipengaruhi perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta perubahan kondisi negara. Perubahan tersebut bukan semata-mata karena pergantian menteri, tetapi lebih disebabkan oleh perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, mempelajari sejarah perkembangan kurikulum penting agar dapat memahami dan membandingkan perubahan dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu ada kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Kurikulum ini yaitu kurikulum yang pertama setelah kemerdekaan, yang dimana berfokus pada pembentukan karakter dan semangat kebangsaan. Masih sederhana, menyesuaikan kondisi pasca penjajahan. Pada masa ini, pendidikan menekankan cinta tanah air dan semangat merdeka serta kesadaran sebagai bangsa yang baru merdeka. Yang kedua ada kurikulum 1964 atau rencana pendidikan, menekankan pada pengembangan potensi siswa, dikenal dengan konsep pancawardhana, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Siswa tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga mengembangkan perasaan, kreativitas, dan sikap. Pendidikan mulai melihat siswa sebagai individu yang memiliki berbagai potensi. Yang ketiga yaitu ada kurikulum 1968 yang dimana menyesuaikan dengan perubahan politik, fokus pada pembentukan manusia Pancasila, menekankan pengetahuan dasar dan pembinaan jiwa nasional, mengarah pada pembentukan warga negara yang baik dan berjiwa nasionalis serta disiplin. Yang keempat ada kurikulum 1975, lebih terstruktur dan rinci, menggunakan pendekatan tujuan instruksional TIU, yaitu tujuan instruksional umum, dan TIK, tujuan instruksional khusus. Guru harus membuat rencana pembelajaran yang detail. Pembelajaran lebih terencana namun cenderung kaku karena harus mengikuti langkah yang sudah diterapkan. Yang kelima yaitu ada kurikulum 1984 yang dimana menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Siswa lebih aktif dan guru sebagai fasilitator. Siswa diajak berdiskusi, bertanya, dan mencoba sendiri. Pembelajaran mulai mengurangi metode ceramah yang terlalu dominan. Yang keenam ada kurikulum 1994. Perpaduan kurikulum sebelumnya, materinya cukup padat, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru, dan beban pelajarannya dirasakan cukup berat oleh siswa karena banyak materi yang harus dipelajari. Dan yang ketujuh yaitu ada kurikulum 2002 atau KBK yang dimana kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini fokus pada kompetensi siswa yang menekankan keterampilan, bukan hanya hafalan. Siswa diharapkan mampu mempraktikkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian mulai melihat kemampuan nyata siswa, bukan hanya dari nilai ujian. Yang ke-8 ada kurikulum 2004. Penyempurna dari KBK 2002, mulai diterapkan lebih luas tetapi masih dalam tahap uji coba. Menjadi langkah menuju sistem pembelajaran yang lebih modern, masih membutuhkan penyesuaian di lapangan. Yang ke-9 yaitu ada kurikulum 2006 atau KTSP yang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada sekolah diberi kebebasan menyusun kurikulum sendiri, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pembelajaran dapat menyesuaikan lingkungan dan kemampuan siswa. Peran sekolah dan guru menjadi lebih penting dalam merancang pembelajaran. Yang ke-10 ada kurikulum 2013, yaitu K13, menekankan sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan pendekatan tematik dan ilmiah. Penilaian mencakup nilai dan sikap. Siswa diajak mengamati, bertanya, mencoba, dan menyimpulkan. Pembelajaran ini diarahkan agar siswa lebih aktif dan berpikir kritis. Dan yang terakhir atau yang ke-11 yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum terbaru pada saat ini
yang dimana kurikulum ini lebih fleksibel dan sederhana, fokus pada minat dan bakat siswa. Terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran lebih menyesuaikan kebutuhan siswa. Guru lebih bebas menentukan metode agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Kesimpulannya yaitu, perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan perubahan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, dari hafalan menuju keterampilan, serta dari sistem yang kaku menjadi lebih fleksibel. Pendidikan tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga pendidikan, yaitu pembentukan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.